Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah dia telah berubah dan siap datang kepadamu segera. Dia telah berubah dan siap datang kepadamu segera. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, dia telah berubah dan siap datang kepadamu. Ada energi seperti apa dalam pembacaan ini? Oke, yang pertama teman-teman. Oke. Ending brings a new beginnings. Ada energi growth ya. Jadi kalau Sora lihat, orang yang pingin datang ke kamu ini sudah dengan energi perubahan adalah energi dari seseorang yang telah banyak mengalami perubahan, banyak mengalami proses pembelajaran, ada transisi di sana. Mungkin saja hubungan kamu sama dia telah berakhir sebelumnya, ya, atau dia cenderung banyak yang menutupi ya, atau banyak yang ditutupi teman-teman dari kamu ya. Namun di sini kalau Sora lihat ada energi perubahan ya. Dia terpicu untuk berubah, untuk memulai awal yang baru ya, dan mengakhiri apa yang terjadi sebelumnya. Jadi energi yang negatif, apa yang menjadi blocking di hubungan ini sebelumnya ya, kalau Sora lihat terbawa energi perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi ini adalah energi transformasi. Kartu pertama sangat kuat karena menjadi sebuah inti ya. Jadi orang yang mau datang ini adalah energi dari seseorang yang menyadari perubahan ya, ada energi transisi ya, perubahan yang lebih baik ya teman-teman, ke arah ingin memperbarui ke hal yang lebih positif. Karena memang di sini jelas ada energi relationship evolving to the next phase ya. Jadi dia ini adalah seseorang yang pingin berubah, pingin membawa hubungan kalian itu ke arah fase yang lebih baik. Ada energi healing ya, jadi seseorang yang pingin menyembuhkan kembali hubungan kalian yang mungkin selama ini sudah banyak sekali masalah, banyak sekali situasi-situasi yang kurang kondusif ya. Karena ada energi yang lebih positif yang mungkin datang dalam hubungan ini teman-teman ya, ada energi perubahan yang lebih positif. Dan salah satu yang mungkin menjadi kendala dalam hubungan ini adanya energi, mungkin sekali adanya energi trauma ya. Adanya energi trauma, adanya energi terluka, mungkin ketidaksiapan diri, banyak emosi negatif, banyak pikiran negatif, banyak energi-energi yang ngeblocking teman-teman ya. Kalau Sora lihat proses perubahan ini pun karena banyak sekali dia merenungi tentang apa yang sudah terjadi, tentang memori di antara kalian, hal-hal yang sudah berlalu. Jadi ada flashback di sana teman-teman ya, yang membuat dia itu banyak berpikir, banyak merenung, banyak mempertimbangkan gitu ya, segala hal yang telah terjadi. Dan sangat mungkin sekali energi memori dan kenangan tentang kamu terus berkutat, terus membuat dia teringat, dia susah lupain kamu ya, teringat terus teman-teman. Nah, ini adalah energi dari seseorang yang mungkin sekali pernah menghadirkan orang ketiga ya. Dia mungkin saja pernah menjadi seseorang yang membohongi kamu atau mengkhianati kamu, atau ada energi orang ketiga di sana ya. Dan terkadang orang itu tergoda ya teman-teman. Terkadang dia belum tentu niat, tapi terkadang bisa saja tergoda ketika sedang lemah, sedang down, sedang ada sisi bosan gitu ya. Itu makanya kenapa kita sering selalu diingatkan untuk senantiasa sadar, senantiasa beribadah, senantiasa terbuka dengan pasangan, supaya energi seperti ini tidak ada. Oke? Dan saat ini sangat mungkin itu juga yang membuat hubungan di antara kalian berakhir dengan adanya energi orang ketiga tadi ya teman-teman ya. Lalu ada energi di mana selain ada energi orang ketiga, sangat mungkin banget ada energi di mana kamu mungkin bukan satu-satunya, ada pilihan lain yang mungkin membuat kamu menjadi kecewa dan sebagainya. Namun secara energi sangat mungkin orang ini masih sangat terikat sama kamu secara perasaan ya. Orang ini secara energi masih sangat terikat ya.
Lalu ada energi apa lagi? Ternyata teman-teman, kedatangan orang ini membawa energi perubahan, ya, dengan pikirannya dia yang sudah siap untuk berubah. Itu juga tidaklah lepas dari energi kenyataan bahwa dia itu masih punya romansa yang sangat kuat sama kamu, dia masih sayang kamu, dia masih sangat suka sama kamu, gitu ya, dan masih pingin deket sama kamu. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang tidak siap kalau hubungan harus berakhir atau kamu tinggalkan, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, hubungan dari seseorang yang nggak siap ditinggalkan. Karena kamu itu membawa dia itu kepada energi introspeksi, ya. Bagaimana dia melihat diri dia. Mungkin kalian punya ketakutan yang sama, mungkin kalian punya trauma yang sama, mungkin sama-sama insecure, mungkin ngerasa sama-sama nggak yakin, ya, gitu loh, ya. Mungkin sama-sama sulit percaya dan sebagainya, ya, teman-teman, ya. Jadi orang ini banyak refleksi karena ternyata dia masih punya perasaan sayang sama kamu, ya. Sehingga apa yang dia inginkan berikutnya adalah mungkin sekali energi untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Ada engagement di sini. Energi keterikatan. Ada energi dia tuh terpanggil untuk dekat lagi sama kamu, untuk terikat lagi sama kamu, ya. Karena semakin ke belakang itu dia bisa melihat dengan jelas kebenaran perasaan dia. Seseorang yang memang dia rasa sangat istimewa. Lalu juga ada energi di mana kamu itu seseorang yang sangat menghargai dia, kamu juga seseorang yang sangat support dia, kamu juga sangat jujur, gitu ya. Energi inilah juga yang membuat dia menyadari, ya, kalau kamu adalah energi orang yang terbaik untuk dia, ya. Energi dari seseorang yang positif, gitu ya, buat dia, teman-teman. Nah, energi perasaan dengan kamu, energi support yang dia dapatkan dari kamu, membawa dia kepada energi pingin bersatu kembali. Ada energi perubahan pikiran, ya, yang membuat dia kayaknya aku harus bersama dengan kamu dan aku harus berproses di sana. Sekarang kita lihat siapa sih ciri-ciri orang ini yang membawa energi perubahan, ya, teman-teman. Siapakah orang ini yang siap datang ke kamu segera dan sudah berubah? Teman-teman, ini adalah energi seseorang yang ingin menjadi sosok yang lebih tegas, ingin menjadi sosok yang lebih jelas, orang yang suka memimpin dan mendominasi, aura energi divine maskulinnya kuat. Namun secara perasaan dia seringkali menjadi seseorang yang galau, kepikiran. Dia juga punya beban secara intuisi sama kamu, terhubung. Dia juga sering kadang-kadang khawatir dengan segala sesuatu, ya, dan masih banyak impian dia soal masa depan. Dan dia bisa merasakan energi sama kamu adalah energi pasangan jiwanya. Ini adalah energi soulmate, ya. Jadi ini energi dari seseorang yang memang secara koneksi terhubung sama kamu, ya. Di sini mungkin banget ada energi yang terkoneksi dengan kuat secara intuisi. Mungkin kalian bisa bertelepati batin, ya. Dan di sini sangat jelas adalah seseorang yang mengutamakan keamanan terhadap situasi keuangan, keamanan terhadap kestabilan satu hubungan secara finansial. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dia pertimbangkan, ya. Dan di sini adalah energi dari seseorang yang mungkin sekali tipenya itu silent treatment. Jadi ketika dalam satu masalah, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia itu cenderung menghindari masalah tersebut. Sekarang apa yang dia rasakan ke kamu? Teman-teman, dia merasakan karmic relationship, ya. Sama kamu tuh dia banyak sekali mendapatkan energi pembelajaran bagaimana harus mengelola emosinya, apa itu cinta. Lalu kamu juga banyak memberikan dia proses pendewasaan, ya, perjalanan spiritual. Dan yang pastinya dia itu pingin secara persisten, secara continuously, secara berkelanjutan untuk membangun hubungan sama kamu, ya.
untuk memperbaiki, membangun, berproses ya. Meskipun memang itu tidak mudah ya teman-teman, oke? Karena ada situasi yang mungkin sekali ada kesalahan-kesalahan dia yang cenderung sama kamu berulang, ada pola-pola berulang kayak gitu ya. Nah, ada hal-hal itu yang memang dia sadari proses yang harus dijalani juga mungkin berulang ya. Jadi ini bukan ngomongin instan, tapi intinya dia berharap untuk bisa membangun kembali hubungan di antara kalian. Kita sekarang coba lihat ya, kenapa dia ingin memperbaiki dan apa sih yang kemungkinan besar perubahan dari dia, gitu ya. Yang pertama, teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada perubahan untuk dia lebih menyadari apa aja sih usaha kamu yang selama ini sudah kamu upayakan ya, gitu ya. Effort kamu, usaha kamu, upaya kamu. Kalau dulu sebelumnya kan kayak pengorbanan kamu tuh seperti dalam tanda kutip tuh seperti tidak terlihat, seperti kurang diapresiasi, seperti kurang dihargai ya. Kalau Sora di sini dia tuh kayak pengen lebih menghargai usaha kamu, pengorbanan kamu gitu loh ya. Apa saja yang sudah kamu berikan ya, kerja keras kamu untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat dia menjadi lebih mengapresiasi itu. Dan dia ingin minta maaf teman-teman yang pasti ya. Kalau dulu sebelumnya mungkin orang ini banyak sekali ego, banyak sekali tidak mau minta maaf. Meskipun dia salah, sifat dia keras, dia merasa diri dia benar, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu yang salah kamu minta maaf, dia yang salah juga kamu yang minta maaf gitu ya. Kalau sholat di sini ada energi kamu, dia itu ingin berubah untuk belajar untuk minta maaf, belajar untuk lebih memahami kamu gitu ya. Karena memang di sini ada energi dorongan dia untuk menjadi menyeimbangkan ya situasi dan hubungan di antara kalian. Mungkin memang sangat mungkin banget ada situasi tidak berimbang di antara kalian. Mungkin kamu yang tadi Sora udah bilang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak usaha, lebih banyak bayar harga dalam hubungan ini. Terus juga mungkin banget dia juga terlalu sibuk sehingga quality time di antara kalian kurang gitu ya. Kalau Sora di sini kayak lebih pingin bisa untuk menyeimbangkan ya kesibukannya dia, energi dia gitu ya. Dan dia itu pingin menjadi lebih sukses dan lebih berhasil. Karena dia merasa kesuksesan dan keberhasilan di dalam hidup dia itu akan berdampak ke dalam aspek kehidupan dia yang lain ya. Salah satunya mungkin akan sangat berefek terhadap situasi kestabilan hubungan. Karena finansial sangat mempengaruhi kayak gitu ya. Biar hubungan ini bisa lebih berhasil, jelas masa depannya. Karena kalau yang Sora lihat dulu sebelumnya ya, hubungan ini itu kayak mungkin banyak tidak bikin kamu happy. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia tuh kayak pengen bikin hubungan di antara kalian lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak happiness gitu ya. Dan dia tersadar kalau banyak sekali hal-hal red flag gitu ya dalam diri dia. Mungkin yang hal-hal yang kamu komplain, sisi-sisi buruknya dia, sisi-sisi negatifnya dia teman-teman, yang dia pengen lebih memperhatikan itu dan berusaha untuk mengembangkan diri, berusaha untuk memproses diri teman-teman ya. Kenapa sih dia mau berubah seperti itu? Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu punya energi hasrat yang sangat kuat ke kamu ya teman-teman ya. Hasrat yang sangat kuat, energi dorongan yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat gitu ya. Itu yang membuat salah satu menjadi sebuah faktor pendorong. Selain ada kenyataan bahwa dia terobsesi sama kamu, artinya orang ini memang sulit untuk lepas dari kamu. Ada energi ketergantungan, energi yang tidak bisa lepaskan kamu ya. Dia masih mau terus sama kamu. Meskipun orang ini sebelumnya banyak denial, banyak mengingkari perasaan dia sama kamu, banyak mengingkari kalau dia itu punya sikap yang negatif. Jadi dulu dia juga cenderung mungkin gaslighting, dia yang salah tapi nggak mau ngaku salah dan sebagainya teman-teman ya. Namun semenjak mungkin situasi keuangan dia juga berdampak teman-teman, energi kesadaran itu lebih bisa masuk ke dia ya. Karena ketika situasi keuangan dia nggak bagus, mungkin juga situasi
hubungan dia sama kamu juga kurang baik, dan aspek-aspek hidupnya dia nggak baik, di sanalah dia mulai kayak lebih lebih banyak merenung, lebih banyak berpikir, lebih banyak pertimbangan gitu ya. Karena ini memang buat kalian yang banyak mungkin berpesimis, bernegatif, aku jujur aja ya teman-teman, boleh nggak kalau yang sekiranya kamu punya komentar negatif disimpan di diri kamu sendiri aja, boleh nggak teman-teman? Ya aku minta tolong, karena terakhiran ini aku lihat banyak banget yang komentarnya negatif, dan itu cenderung mempengaruhi ya gitu loh, nanti energi di kolom komentarnya aku juga. Jadi kalau memang kamu sudah pesimis atau kamu sudah nggak mau, apalagi yang emosi, yang energinya pakai marah-marah ya, tulisan kamu kan menggambarkan bagaimana emosinya. Teman-teman mungkin boleh di skip aja ya gitu loh, kan nggak semua bacaan untuk kamu, dan aku udah bilang bahwa nggak setiap kartu ini untuk kamu ya. Kalau nggak resonate, ambil pembelajarannya aja. Dan kalau kamu sudah nggak mau, sudah apalagi teman-teman, Sora tahu tidak mudah memaafkan orang. Aku selalu ingetin, tapi dikurangin ya energi untuk bencinya itu. Kalaupun kamu belum bisa memaafkan orang itu, kurangilah energi kebencian itu. Karena energi kebencian itu energinya besar ya, dan itu bikin orang nggak nyaman. Aura kamu juga jadi nggak bagus teman-teman ya. Jadi ini adalah sisi dimana semesta itu turun tangan ya, dimana sangat mungkin banget hal itu. Kalau sudah ngomongin semesta, semesta punya cara sendiri dengan misterinya semesta, dengan energi, hal yang ditemui dan sebagainya. Yang memang ada bagian dari semesta di sini untuk membawa kembali orang ini datang ke kamu, teman-teman. Ya, tuh. Karena ketika orang itu mencoba untuk mengingkari perasaannya dia, mengingkari kenyataan, mengingkari hal-hal yang terjadi, ya, teman-teman. Disinilah semesta itu berandil untuk membuat dia kayak, kamu suka nggak suka, mau nggak mau, kamu harus melihat kenyataannya. Memang kamu salah, memang harus ada situasi yang diperbaiki dan sebagainya, teman-teman. Ya, karena memang yang diinginkan adalah energi ketenangan dan kedamaian, dan sangat mungkin banget ketika ada kamu, banyak ketenangan dan kedamaian yang bisa dia rasakan. Ya, dan ini juga terpicu karena memang beberapa dari mereka itu punya banyak masalah dengan masa lalunya, punya trauma di masa lalu, sehingga ya banyak konflik batin yang belum selesai, sehingga secara psikologi atau secara perasaan pun banyak emosi negatif. Itu yang kalau saudara lihat, dia tuh siap untuk menyembuhkan itu. Orang yang selalu dibully, orang yang mungkin perasaannya nggak pernah divalidasi, terus habis itu kurang kasih sayang, itu kadang-kadang jadinya mencari kasih sayang tuh lebih daripada satu sumber loh ya, karena nggak pernah punya kan. Jadi ketika punya tuh jadi tamak gitu ya, rakus gitu. Itu juga sangat mungkin. Jadi yang kedepannya selain memperbaiki hubungan ini, apa yang akan terjadi di antara kalian? Yang akan terjadi, teman-teman, banyak hal-hal di antara kalian yang memang akan dibereskan. Jadi mungkin pola-pola lama dalam hubungan akan diberesin. Pemberesan, istilahnya apa yang sudah dilalu mungkin tidak perlu dibahas-bahas lagi ke depannya. Intinya hubungan ini ke depannya akan ada proses pemberesannya. Karena memang harus diberesin ya, banyak yang stres, yang kecewa, yang luka, yang sedih, yang trauma dan sebagainya ya. Sehingga akan masuk ke dalam satu jembatan baru atau satu kesempatan baru, teman-teman ya. Akan punya kesempatan baru setelah periode yang mungkin memang bikin stres, bikin down ini, teman-teman ya. Intinya ada potensi baik dalam hubungan ini setelah segala sesuatunya diproses. Sora, apakah perubahan ini bisa jadi sesuatu yang untuk jangka panjang atau serius? Teman-teman, Sora lihat orang ini sebelumnya banyak tidak berempati sama kamu, narsis ya teman-teman. Namun di sini ada energi perubahan. Jadi energi perubahannya sangat besar. Ini yang bilang kartu, bukan aku. Jadi kamu mau percaya apa enggak, silakan, tuh pilihan kamu. Cuman energi perubahan tuh dari tadi sudah di sini, butterfly perubahan, coffin perubahan, transformasi. Ini sudah sampai 3 kartu yang membuktikan adanya transformasi di bacaannya Sora. Ya teman-teman, jadi yang bisa kamu lakukan adalah membantu untuk mengadaptasikan itu jadi energi nyata, teman-teman ya. Apapun keputusan itu yang menurut kamu yang terbaik, yang menurut kamu yang sehat untuk kamu, dan apapun yang bisa bikin kamu lebih bahagia, intinya gitu. Keputusan yang kamu ambil untuk merespon orang ini adalah apapun yang bisa bikin kamu happy
ya teman-teman. Karena Sora tahu banyak yang memang mungkin masih berproses untuk mengalami traumanya gitu ya, dihadirkan orang ketiga ya. Kamu juga jadinya takut, masih mau jaga jarak sama dia, nggak apa-apa gitu ya. Itu kan semua proses teman-teman, dijalanilah. Apa yang menurut kamu bisa bikin kamu terbaik ya teman-teman. Dan banyaklah beribadah ya, meminta bimbingan dari yang di atas, dari pendamping kamu teman-teman ya. Jadi jangan sepenuhnya hanya mendengarkan ego kamu, tapi dengarkan juga pendamping kamu, semesta ini mau seperti apa gitu ya. Karena mungkin banget ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang sama ini kita pikirkan atau kita harapkan teman-teman. Intinya gitu ya. Jadi orang ini pengen pemberesan. Kasih kesempatan apa enggak, itu kan pilihan ya. Oke, kita sekarang coba lihat zodiaknya. Kalau kamu mau nanya kapan sih orang ini datang, kalau Sora lihat orang ini sedang pelan-pelan melangkah. Karena dia sedang membereskan aspek hidupnya. Jadi kayak lebih kepada persiapan sih, step by step gitu ya sebelum ke kamu. Tapi itu sekarang sedang berlangsung. Hal-hal yang harus dia beresin yang jadi kendala. Sagittarius, Scorpio, Aries, Aquarius, Libra, Cancer, dan Libra lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Ini mungkin bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet plat nomor kendaraan, nama kota, nama tempat. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot detail seperti di video ini, bisa Sora bisa bikinin paket video YouTube namanya khusus untuk kamu. Pembacaannya bisa kamu dengarkan berulang-ulang kali kalau kamu merasa kurang jelas dan kamu suka detail, kamu suka yang jelas gitu ya. Dan kamu juga mungkin sibuk, susah untuk ngatur waktu, janjian sama Sora, atau kita beda jam ya teman-teman ya. Atau kamu nyiapin ketemu langsung sama Sora, meet up juga bisa. Atau kamu pingin baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri juga boleh banget. Bazi itu akurasinya sangat tinggi. Oke. PILM WLNO MZSP BRCQ SFE 1, 2, 3 pause. Ditekan layarnya, diketok. Oke, sudah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Sora tunggu. Bye-bye.